Halo, salam Kostratani. Perkenalkan, nama saya Jupri Sukamtar Bonurea, selaku koordinator di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dolok Masagal, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan kepada rekan-rekan petani peternak dimanapun berada, secara khusus petani peternak yang ada di Kecamatan Dolok Masagal. Nah, materi kita pada hari ini adalah mengenai pentingnya vaksinasi pada ternak unggas. Nah, seperti kita ketahui bahwa ternak ayam merupakan salah satu ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat petani yang ada di Kecamatan Dolok Masagal ini. Yang mana ternak ayam itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kebutuhan budaya maupun adat istiadat, secara khusus untuk kegiatan-kegiatan acara adat istiadat. Contoh, kalau pesta di sini eh, menggunakan ayam kampung untuk surduk-surduk ataupun yang diserahkan kepada keluarga terdekat. Nah, dalam kesempatan ini juga selaku penyuluh pertanian yang ada di Kecamatan Dolok Masagal ini, kami ingin memberikan informasi betapa pentingnya vaksinasi pada ternak ayam. Nah, buat rekan-rekan dimanapun berada yang baru pertama sekali bergabung di channel YouTube ini, kami mengundang untuk berkawan dengan kami. Kita bisa tetap bertukar informasi dengan melalui klik tombol subscribe agar informasi pembangunan pertanian peternakan di Indonesia, khususnya di Dolok Masagal, bisa semakin cepat berkembang. Dan jangan lupa untuk menyebarkan video-video yang ada di channel ini agar masyarakat yang lain juga mengetahui apa yang saudara ketahui. Akan menyampaikan bahwa vaksinasi itu sangat penting sekali dilakukan pada ternak unggas, terlebih lagi untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, perlu diketahui bahwa penyakit yang disebabkan oleh virus itu kebanyakan belum ada obatnya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah antisipasi, pencegahan. Sebab orang bijak mengatakan pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Nah, tahukah Anda bahwa vaksinasi itu juga dibutuhkan untuk hewan ternak yang akan dibudidayakan? Tidak hanya manusia yang menerima vaksinasi, ya apalagi dalam waktu dekat bangsa Indonesia akan menerima vaksinasi COVID-19. Nah, pada ternak juga vaksinasi itu perlu dilakukan agar hewan ternak yang kita pelihara itu kebal terhadap penyakit sehingga pertumbuhannya ayam akan semakin baik dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, selain karena menurunnya tingkat produksi yang berimbas pada menurunnya tingkat pendapatan, hewan ternak yang sakit juga dapat menularkan penyakitnya kepada manusia yang mengkonsumsinya. Dan oleh karena itulah kita harus menjaga kebersihan kandang ternak kita agar ternak hewan piaraan kita tidak terjangkit oleh sakit penyakit. Nah, vaksinasi adalah pemberian antigen pada ternak untuk merangsang sistem kekebalan sehingga menghasilkan antibodi, antibodi terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian vaksinasi diberikan pada ternak hewan kita, khususnya pada ternak unggas. Yang pertama, tujuannya atau fungsinya adalah untuk menjaga sistem kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terserang oleh penyakit. Yang kedua, untuk mencegah penyebaran penyakit pada unggas. Nah, yang ketiga adalah memberikan vaksin untuk hewan ternak memiliki keuntungan seperti peternak dapat menekan biaya karena pemberian pada vaksin di awal peternak lebih baik daripada mengobati. Dan perlu diketahui juga bahwa harga vaksin itu relatif lebih murah dibanding dengan harga obat. Makanya tidak salah pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul tidak? Nah, vaksin yang
sering dilakukan pada ternak ayam salah satunya adalah vaksin ND. ND itulah singkatan dari Newcastle disease. Kalau bahasa lokal di sini apa ya sebutnya, bunrung, peok, ya. Yang mana ayamnya itu bulunya kusam, kemudian matanya sayu, dan tingkat yang parah itu kepalanya berputar, berputar ke atas gitu, balik katanya. Nah, vaksin ND ini termasuk dalam vaksin, ada yang berbentuk cairan, ada yang berbentuk beku, yang dinonaktifkan. Nah, kalau yang cair itu mesti diberi tambahan larutannya untuk mengencerkannya, kemudian diberikan kepada ternak ayam kita. Yang berikutnya, agar tidak terjadi kerugian pada saat memvaksinasi pada ternak ayam Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan bahwa vaksin itu bukan obat, sehingga vaksin harus diberikan kepada ternak yang sehat. Risikonya ketika Bapak Ibu memberikan vaksin kepada ternak ayam yang sakit, tidak akan memberikan kesembuhan. Bahkan sebaliknya, justru akan membuat ternak ayam Anda menjadi lebih cepat mati. Kenapa? Karena vaksin sebenarnya adalah virus yang sudah dilemahkan, ya, kemudian diinjeksi ataupun ditetes ke mata atau hidung dengan tujuan adalah memberikan kekebalan. Artinya virus itu akan menyerang virus yang lain ketika masuk ke dalam tubuh ternak kita. Makanya perlu diperhatikan, ayam yang akan divaksin itu harus benar-benar sehat, jangan yang sakit. Nah, ketika Anda sudah selesai melakukan vaksinasi dan ternyata ayam Anda mengalami kematian, itu pertanda ternak ayam Anda sudah memiliki bibit penyakit di dalam tubuhnya. Nah, mungkin itu lebih baik ya, daripada kita pelihara beberapa lama tapi akhirnya mati juga. Lebih baik di awal ketahuan sudah mengandung penyakit. Nah, ternak-ternak yang sehat tadi akan memiliki kekebalan tubuh dibandingkan ternak ayam yang tidak divaksinasi. Nah, untuk ternak ayam, vaksinasi itu dilakukan dengan rumus 3-3-3 atau 4-4-4. Artinya vaksinasi dilakukan pada umur 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Itulah jadwal pemberian vaksinasi pada ternak ayam, khususnya ayam kampung. Kalau dia ayam broiler atau ayam potong, itu tidak sampai 3 kali karena umur 40 hari sudah dipanen. Yang paling kita mengarahkan pada ternak ayam kampung, karena biasanya pemeliharaan di tingkat petani peternak itu umumnya beternak ayam kampung itu dilakukan 3 sampai 5 bulan untuk penjualan ayam pedagingnya, ayam kampung pedaging. Beda lagi dengan ayam petelur ya, ayam kampung petelur ini bisa sampai umur ayam sampai 1 tahun. Jadi ketika tidak dilakukan vaksinasi, maka itunya daya tahan tubuhnya menjadi lemah, dan ketika ada wabah, ternak ayam yang tidak divaksin kemungkinan besar akan lebih mudah terserang penyakit dan mengalami kematian. Nah, kalau sudah ternak kita mati, pikiran kita bisa jadi tidak baik, memikirkan usaha kita yang sudah gagal. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan jika ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar yang ada di bawah ya. Nanti saya akan baca dan akan berikan jawaban kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi dukung terus channel ini dengan membagikannya di sosial media Anda, sehingga semakin banyak peternak-peternak kita yang memahami akan pentingnya vaksinasi pada ternaknya. Demikian, salam peternakan.